Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Karena saya tersinggung juga, berarti saya ini tak cocok lagi untuk anak muda. Alhamdulillah, di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Sekali lagi, Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله رب العالمين وبنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا 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 وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
Jemaah Idul Fitri yang Allah muliakan, insyaallah. Ada yang perlu kita renungkan di awal perjumpaan kita dengan Syawal. Sungguh hari ini telah berakhir kemesraan kita bersama Ramadan. Kita tak lagi memandangnya, kita tak lagi bersamanya, dan kita tak mampu lagi beramal seperti amal yang diberikan Allah seperti dalam Ramadan. Dan nanti malam tidak ada lagi orang-orang yang berduyun-duyun ke masjid untuk melakukan qiyamul lail. Kalaupun mereka datang, sungguh tidak ada lagi syariat untuk melakukan salat tarawih. Dan hari-hari yang akan kita lalui, pahalanya kembali menjadi pahala yang biasa, tidak lagi seperti dalam Ramadan. Jemaah makan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita kenapa kita begitu tabah menghadapi Ramadan? Kenapa kita sanggup menahan diri berpuasa mulai dari subuh? 13 jam kita tak makan, tak minum. Di bawah terik matahari kita bertahan. Apa yang menjadi penyebab kita mampu? Satu perkara, karena kita yakin dengan pasti bahwa waktu maghrib pasti datang. Terus keyakinan itu kita jaga sampai sebulan. Kenapa kita sanggup bertahan sebulan penuh juga dengan satu keyakinan, Idul Fitri pasti datang. Keyakinan itulah yang membuat kita tahu bahwa pasti berakhir penderitaan kita. Mungkin seandainya maghrib tak pernah datang, seandainya Idul Fitri tak pernah ada, mungkin kita menyerah, takkan mampu untuk melakukan ketaatan sampai selama-lamanya. Takkan mampu kita berjalan di bawah cahaya matahari yang begitu panasnya. Tak ada yang mampu. Cuma karena keyakinan kita itulah, maka kita terus bertahan, dan hari ini kita telah mendapatkan janji Allah tersebut. Begitulah seharusnya orang-orang memegang janji Allah. Sudah 60 tahun kita beribadah. Bahkan tangan kaki kita pun sudah melepuh. Mata kita sudah kabur. Kita bertambah lemah dari hari ke harinya. Tapi kita tetap melakukan ketaatan kepada Allah. Apa yang kita tunggu? Kita tunggu janji Allah berikutnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita yakin datangnya maghrib, sebagaimana kita yakin bahwa Idul Fitri mengakhiri Ramadan, maka yakinlah bahwa surga Allah pasti disediakan. Teringatkah kita? Begitu dahaganya kita dan begitu laparnya kita di hari-hari Ramadan, menjelang detik-detik berbuka puasa, ketika kita memandang makanan dan minuman yang disediakan, apa yang terbersit di dalam hati kita? Kita akan minum 4 gelas, kita akan makan apapun, tapi ternyata begitu satu kurma masuk ke dalam tenggorokan, ditambah dengan 1 gelas minuman, langsung kita merasa kenyang. Langsung kita tak mampu untuk meminum gelas yang kedua, dan langsung banyak di antara kita makan tak mampu makan berikutnya. Masya Allah, 13 jam kita merasakan penderitaan, hilang hanya dengan seteguk air di dalam gelas. Kenapa Allah buat begitu? Allah ingin memberitahu bahwa sehebat apapun penderitaanmu di dunia, ketika engkau diberikan surga, maka engkau tak pernah lagi mengingat-ingat tentang
deritamu di dunia sudah berganti dengan keindahan surga selama-lama. Makanya ada satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nanti di hari kiamat yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar fayusbaghu fi an-nar sibghah. Kata Nabi, nanti ketika semua kita berdiri di padang mahsyar, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil salah satu dari penduduk padang mahsyar, dan yang diambil adalah orang kafir yang paling kaya, paling banyak merasakan nikmat di dunia, dan dia adalah calon penduduk neraka. Lalu dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi belum masuk ke neraka, diambil lalu dicelup. Lagi-lagi kedanya tak celup teh, dicelup ke dalam neraka oleh Allah sibghah. Hanya dengan sekali celup saja. Lalu diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan lagi di padang mahsyar. Ini orang yang paling senang, hartanya Masya Allah melimpah ruah. Lalu kemudian dia bisa berzina suka-suka, dia mabuk siang dan malam, berjudi menjadi pekerjaannya, dan tak pernah berhenti karena dia mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Jadi sehat, ahli maksiat, kaya raya, apapun yang diinginkan harus ditaati. Allah ambil, Allah celup ke dalam neraka, lalu kemudian Allah letakkan kembali di padang mahsyar. Lalu Allah berkata, "Fahal ra'aita na'iman qad?" Kamu masih teringat dengan semua kesenanganmu di dunia? "Fahal ra'aita khairan qad?" Kamu masih teringat dengan semua kebaikan yang kau berikan di dunia? Artinya engkau sehat, engkau maksiat kau biarkan, masih teringatkah engkau? Apa jawabannya orang ini? La wallahi ya Rabb, sungguh ya Allah, aku tak teringat sama sekali dengan semua kesenanganku di dunia. Sekali celup dalam neraka, gadah mandum kenangan keindahan hidup di dunia. Itu baru sekali celup, belum masuk neraka, maka dia melupakan semua indahnya berzina, dia melupakan indahnya menghancurkan kehidupan orang lain. Dia telah terlupakan segala kesenangan makan dan minumnya di dunia. Lalu kemudian Allah ambil orang yang kedua, wa yu'ta, didatangkanlah orang yang kedua, yaitu min ahli jannah, salah satu daripada penduduk surga yang masih berada di padang mahsyar, dan dia adalah orang-orang yang paling merasakan bu'sun, orang-orang yang paling menderita di dunia. Jadi hidup miskin, sakit-sakitan, tak ada yang peduli dengannya. Bahkan satu mut beras pun dia tak pernah menyimpan di rumahnya. Hidup di bawah kolong jembatan, tapi dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil oleh Allah di padang mahsyar. Lalu kemudian fayusbaghu fil jannah sibghah, dimasukkanlah ke dalam surga. Dicelup ke dalam surga, bukan dimasukkan, dicelup ke dalam surga. Sibghah, hanya sekali celupan. Lalu diangkat kembali oleh Allah, diletakkan di atas padang mahsyar kembali. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Fahal ra'aita bu'san qad?" Masihkah engkau merasakan pedihnya hidupmu di dunia? "Fahal ra'aita syiddatan qad?" Apakah engkau bisa merasakan penderitaanmu selama di dunia? Engkau miskin, engkau sakit, tak ada yang peduli kepadamu. Lalu kemudian orang-orang juga tak akan pernah memperhatikanmu. Kalau engkau berada di satu tempat, engkau dianggap orang terhina. Masih teringatkah engkau dengan semua kejadianmu di dunia? Apa dia menjawab? La wallahi ya Rabb, tidak ya Allah, sama sekali aku tak teringat lagi dengan semua penderitaan itu. Kenapa? Sekali celup di dalam surga, maka tergantikanlah semua kepedihan di dunia dengan keindahan surganya. Begitu Nabi menceritakan, maka kita semua ini
yang telah menderita, menahan-nahan diri demi Allah, padahal yang Allah suruh tahan adalah makanan halal, minuman halal. Lalu kemudian kita tegakkan lutut kita di malam hari, kita lakukan setiap malam, kita tak pernah liburkan tarawih kita, hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggulah ketika masuk surga, semua penderitaan itu, semua ketaatan itu Allah balas dengan hidup bahagia selama-lama di dalam surga. Itulah janji Allah kepada kita. Maka jangan merasa bahawa seakan-akan apa yang kita lakukan dalam Ramadan seakan-akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, "In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun." Kalau engkau merasa pedih wahai Muhammad dengan sahabatmu, kalau engkau merasa menderita untuk mendakwahkan agama ini, engkau dihinakan, dilempar batu, maka jangan bersedih wahai Muhammad, karena orang-orang kafir pun mereka akan menderita. Kita dalam Ramadan menegakkan taat kita kepada Allah siang malam, tapi ada orang-orang yang berselimut di balik kedai-kedai kopi, kedai warung makan di siang hari. Mereka makan tak peduli dengan Ramadan. Ketika kita menegakkan tarawih, sebahagian mereka duduk begitu senangnya, memainkan semua alat-alat yang mereka inginkan. Lalu mereka tak pernah datang tarawih satu malam pun. Apa kata Nabi? Apa kata Allah? Kalau engkau yang sedang melakukan puasa tarawih engkau menderita, maka sungguh mereka pun sebenarnya menderita. Mereka pun kesusahan, mereka tak tenang hatinya, mereka pun susah sama seperti kita susah. Apa bedanya kita dengan mereka? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya kata Allah, engkau punya harapan masuk surga, sedangkan mereka tak punya harapan masuk surga. Jadi beda fikir katanya mentang yang hek. Nyan orang yang hanai semayang, hanai puasa, hanai sapu. Mereka pun hidup lelah. Kita cari rezeki yang halal lelah, tetapi mereka yang mencari yang haram pun lelah. Bedanya kita dan mereka, kita berharap surga, mereka tak ada harapan daripada surga. Maka jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah mengakhiri Ramadan kita. Maka satu hal yang perlu kita ingat-ingat, teruslah berharap semoga amal kita dalam Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu percaya diri seakan-akan kita adalah orang-orang yang telah diampunkan dosa. Seakan-akan kita hari ini sudah bersih daripada dosa. Lalu muncullah kalimat-kalimat bahwa kita kembali kepada fitrah, kita kembali suci, kita menjadi bayi yang dilahirkan dari rahim ibu kita kembali. Gara-gara keyakinan ini, maka orang hari ini sudah merasa suci, lalu dia kembali tidak taat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah belakang Allah, ada ciri-ciri Ramadan kita tidak dimakbulkan Allah. Berhati-hatilah, ada tanda dan ciri-ciri Ramadan kita itu tidak dimakbulkan Allah. Karena hak Allah adalah memakbulkan dan menolak amal. Mudah bagi Allah memasukkan hambanya ke dalam surga dengan ridhanya. Begitu juga mudah bagi Allah untuk memasukkan hamba ke dalam nerakanya. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Suka-suka Allah. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita terlalu yakin bahwa Ramadan kita ini diterima Allah. Harus simpan di dalam hati 1% dari 100%. Nyona keterimang pahana, keterimang pahana. Dengan itulah kita berjaga-jaga diri selama-lama. Jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri pertama orang-orang yang tak diterima Ramadannya oleh Allah? Yang pertama, setelah Ramadan mereka kembali bermaksiat. Ciri-ciri pertama Ramadan tak diterima Allah, setelah Ramadan langsung kembali bermaksiat. Dan maksiat yang paling besar adalah ketika mereka kemudian meninggalkan salat setelah Ramadan. Di sebahagian kampung-kampung, tadi malam maghrib adalah hari terakhir bagi mereka yang hanya salat dalam Ramadan. Setelah itu mereka meninggalkan
salatnya dan tidak salat lagi sambil menunggu 11 bulan berikutnya. Ini maksiat paling besar. Dan lihatlah keadaan kita pada hari ini. Setelah salat Aid ini, kalau kita termasuk orang-orang yang tak diterima Ramadan kita, maka apa yang kita lakukan? Kita kembali kepada maksiat kita selain meninggalkan salat. Anak-anak muda lalu kemudian datang ke rumah pacarnya, menjemput pacarnya, lalu kemudian berhari raya bersama pacarnya, memenuhi semua tenda-tenda di samping-samping pantai. Kemudian mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang 20 orang puasa, ba'uro raya pun langsung kembali bermaksiat. Yang gadis-gadis yang dalam Ramadan memakai mukena, membawa semua ketaatannya, bahkan aurat pun tak nampak. Begitu datangnya hari raya, langsung sebentar lagi dia ganti pakaian kebesaran Islamnya, lalu dia ganti dengan celana yang ketat, lalu kemudian dia memakai jilbab-jilbab yang diikatkan di leher-leher mereka, lalu kemudian mereka menampakkan semua aurat mereka, berjalan berlenggak-lenggok, lalu mereka kemudian menghiasi jalan-jalan dengan pakaian-pakaian ketat mereka. Langsung kita tahu bahwa itu tak diterima Ramadannya. Padahal Nabi SAW telah mengatakan, ada 3 golongan perempuan yang haram surga. Jangankan masuk surga, mencium surga pun tak sampai. Mencium surga pun tak sampai. Padahal bau surga itu sudah bisa disium 70 tahun lagi kita akan sampai ke pintu surga, kata Nabi. Aroma surga sudah sampai. Siapakah perempuan itu? Yaitu nisa'un kasiyatun ariyat, perempuan yang berpakaian tapi telanjang, super ekstra ketatnya. Haram mencium bau surga. Kemudian mumilatun ma'ilat, kalau berjalan sengaja berlenggak-lenggok untuk mendapatkan perhatian dari para laki-laki. Lalu waru'usuhunna ka'asnimatil buktil ma'ilah, di atas kepala mereka ada punuk unta yang miring. Nyokeken Imam Nawawi, maksud punuk unta yang miring di atas kepala yaitu mereka memakai sanggul-sanggul di ubun-ubun kepalanya. Lihatlah sebentar lagi apa yang terjadi pada istri kita, pada anak kita. Seandainya ini terjadi, maka sungguh Ramadan tak diterima dan tak tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita memahami diri. Kan alih puasa menandaju ketulis di Allah anak, sehingga anak gadah membacut anak. Lihatlah ciri-ciri kita. Ada yang dulu menahan-nahan diri mengupat. Bahkan ketika diajak mengupat dalam Ramadan pun mereka mengatakan, nyo Ramadan. Baiklah tak pegah siapa tutup. Begitu hari raya, berkumpullah satu keluarga besar. Lalu kemudian mulailah mereka mengupat kembali. Mereka membicarakan orang lain. Mereka mengatakan diawali dengan kalimat nyokan ngupat, nyokan ngupat, mando pegah sebagai bacut. Kan nyo kenyataan. Masya Allah, dari mulai hari pertama mereka kembali bermaksiat. Terhapuslah semua amalan mereka. Kalaupun tak terhapus, maka Allah kirimkan amalan itu di akhir akhirat nanti kepada orang yang menjadi korban upatan kita. Yang contoh maksiat setelah Ramadan. Jadi ciri-ciri pertama tak diterima Ramadan adalah kembali bermaksiat. Dan jangan sampai merasa aman wahai para suami, kalau kita hanya diri kita yang saleh, lalu kemudian kita membiarkan anak kita, membiarkan istri kita bermaksiat, bergoyang-goyang di depan kamera, dilihat oleh ribuan laki-laki di depan sana, dan memberi semua komen-komen yang kadang-kadang menimbulkan syahwat. Lalu suaminya salat 5 waktu, menjamaah hampir-habis menjamaah. Tapi istri di rumah, anak kemudian keluar dengan pacarnya, tak ada satu kalimat pun dari ayahnya melarang mereka, tak ada. Maka semua mereka nanti menggiring ayahnya atau suaminya juga ikut masuk ke dalam neraka. Makanya Nabi mengatakan, laki-laki yang haram surga salah satunya adalah ad-dayyus. Siapa dayyus? Mereka yang sudah tak punya rasa cemburu kepada anak dan istrinya ketika berbuat dosa. Mereka tak punya rasa cemburu ketika istrinya diperhatikan oleh orang lain dengan penuh syahwat, lalu
dia tak merasa dan tak marah. Bahkan ada suami yang mengatakan bahawa baik kau pakai baju raya-raya dan baik kau pakai jilbab raya-raya dan baik bertuhan dan jangan nampak tua sekali, jangan pakai baju gamis besar-besar, jilbab besar-besar, yang bertuhan kan dari umur 40 dah 50, kata suaminya, kau pakai berketat baju. Inilah suami-suami yang nanti ikut bersama isteri dan anak-anaknya juga masuk ke dalam neraka. Itu ciri pertama jemaah melakukan Allah. Ciri yang kedua, tanda-tanda Ramadan kita tidak dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Ramadan langsung kita berhenti beribadah. Langsung berhenti beribadah. Dalam Ramadan, Masya Allah, subuh berjamaah, duhur berjamaah, asar, maghrib, isya, hampir-hampir berjamaah. Begitu malam hari raya, isya tak nampak lagi. Mereka mengambil cuti, cutinya sampai 11 bulan. Duh kedih lom Ramadan berikutnya baru duh lom dalam masjid. Lalu dia mengatakan kepada orang lain bahawa indung dalam Ramadan iktikaf 10 hari saya tak pernah berhenti, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sembahyang pun saya tak pernah tinggal. Dia banggakan amalnya dalam Ramadan, tapi dalam keadaan dia membanggakan itu, dia sudah tak datang lagi ke masjid. Ana ada ni ketika Ramadan khatam Quran berkali-kali, bibirnya basah dari satu huruf ke huruf yang lain. Selesai Ramadan, ditutup Quran dan tak pernah dibukanya sama sekali. Dia letakkan di atas rak, berdebu, baru dibersihkan debunya menjelang Ramadan berikutnya. Yang model orang ibadah. Ini menunjukkan ciri-ciri yang kedua, tak akan diterima Ramadan kita. Kenapa? Salah satu daripada tanda-tanda diterimanya amal adalah bersambungnya amal. Salah satu ciri-ciri diterimanya amal adalah bersambungnya amal. Dan kita ini diminta bersambung amal. Sampai kapan? Sampai datangnya malaikat maut di hadapan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu terus-terusan sampai datang keyakinan kepadamu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Apa itu keyakinan? Sepakat ahli tafsir mengatakan kematian. Jadikan tapiuh amal ada Ramadan. Mati baru tapiuh. Meninggal barulah kita berhenti. Maka jemaah makan Allah, jangan hentikan amal kita. Setelah Ramadan, Allah beri tawaran yang sangat menarik. Sambunglah puasa kembali, yaitu dengan puasa Syawal. Barang siapa yang menyambung dengan puasa Syawal 6 hari, man sama Ramadana summa itba'ahu sittam min Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan sempurna, lalu dia sambung dengan 6 hari di bulan Syawal, fakana kasiyamid dahr, maka dia dapat pahala puasa setahun. Hanya dengan menyambung 6 hari setelah Ramadan, maka dia dapat pahala puasa setahun. Masya Allah, cuma 6 orang, tapi dicatat oleh Allah bagaikan puasa 360 hari setiap hari. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Adakah balasan dari satu kebaikan kecuali ciri-cirinya dia berbuat baik berikutnya. Kalau sudah Ramadan tak lagi menyambung puasa Syawal, itu juga menjadi tanda-tanda kenapa kita tak semangat, tak puasa dah. Maka jemaah makan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan hentikan ibadah kita. Datanglah terus ketika azan berkumandang, tutuplah kedai-kedai, tutuplah tirai-tirai, datanglah sebentar, tinggalkan dagangan kita 15 menit, 20 menit, karena yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa bayangkan jemaah makan Allah, kalau kita kerja di satu perusahaan, lalu ketika bos kita memanggil kita, dia suruh menghadap, dia katakan fulan tolong menghadap, dipanggil berkali-kali, fulan tolong menghadap.
Lalu kemudian anak buahnya mengatakan bahawa mohon maaf wahai bos, wahai pimpinan, saya sedang kerja. Ini yang panggil pemilik perusahaan. Dia anak buah geken nak kemahnya dengan dong kerja. Kira-kira kita sebagai pimpinan akan mengatakan apa? Saya suruh menghadap. Siapa suruh engkau sambung kerja? Pecat. Jangan kerja lagi di sini. Sudah berkali-kali saya suruh menghadap, tak datang. Begitulah manusia hari ini. Azan berkumandang dipanggil oleh Allah. Hayya 'alas salat. Dia terus melanjutkan pekerjaan. Dia mengatakan, maaf ya Allah, tengah dong kerja. Dipanggil lagi di waktu asar, hayya 'alas salat. Maaf ya Allah, tengah dong jaga kedai. Dipanggil lagi, hayya 'alas salat di waktu maghrib, isya. Tak pernah datang. Adakah anak yang dianggap berbakti ke orang tua ketika dipanggil oleh orang tua dia melanjutkan pekerjaannya? Adakah anak yang ketika ayahnya memanggil, nak, tolong sebentar ke sini, tolong nak sebentar, berkali-kali si anak mengatakan, ayah, adik tadi sedang begini, sedang begitu. Maka si ayah mengatakan, Tuhan akan dengar awak kohoi pula. Tak peduli ke kohoi. Berapa kali saya sudah panggil kamu? Kering bibir ayah memanggilmu. Maka jemaah melakukan Allah, sambunglah amal setelah Ramadan. Jadi jangan sampai masjid kosong karena orang sudah tak ada lagi di dalam masjid. Ini ciri kedua ditolaknya Ramadan, berhentinya amal setelah Ramadan. Sedikit lagi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga, orang-orang yang pasti ditolak Ramadannya. Apa dia? Yaitu setelah Ramadan dia tetap memakan harta haram. Habis Ramadan dia tak peduli harta orang, harta dia. Dia tak peduli cara mencari rezekinya. Mau halal, mau haram, disikat semuanya. Yang penting lumna merempah. Dia tak peduli sogok menyogok. Masalah anaknya hasil sogok tak peduli. Yang penting lulus. Yang penting dia bangga anaknya berseragam. Dia sogok untuk mendapatkan pekerjaan atau masuk ke salah satu instansi. Ditempel foto anaknya di ruang tamu. Dia banggakan anaknya. Yang hana so tulis metiropi. Tidak ada satupun yang menulis di bawah foto tersebut hasil sogok. Hana. Maunya yang anak-anak kita yang lulus di mana-mana dengan hasil sogok. Tulis sedikit di bawah namanya setelah kita banggakan. Ini hasil sogok. Anak so tulis betul. Padahal Allah telah Nabi SAW mengatakan, Ar-Rashi wal Murtashi wal Ra'ishi finnar. Yang menyogok, yang menerima sogok, yang menghantarkan orang penyogok dengan menerima sogok, semuanya dalam neraka. Tapi tak peduli. Ramadan sudah 40 kali kita lakukan. Yang but pajuh haram tetap lanjut. Kenapa ini menjadi tanda? Perlu kita ketahui jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Ramadan dalam Al-Baqarah itu dimulai dari ayat 183 berakhir di 188. Ayat 189 itu sudah bicara paragraf yang lain. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Disuruh tahan makan minum yang halal. Lalu kemudian setelah engkau belajar menahan makan dan minum yang halal, di ujung ayat di 188 surah Al-Baqarah Allah mengakhiri Ramadan dengan kalimat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudulu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Allah beri contoh, salah satu cara yang batil, engkau membawa semua kasus ke depan hakim, lalu engkau sogok hakim, engkau kong kali kong dengan hakim, lalu hakim memenangkan perkaramu dan engkau menang bil ismi dengan dosa wa antum ta'lamun, sedangkan engkau tahu itu haram. Jadi bak pajuh tanah gop nyo Ramadan kali 25 ke 40 ke Ramadan. Habis tanah orang dipindahkan patok tanahnya. Patok tanah dipindahkan jemaah melakukan Allah diam-diam. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa memindahkan patok tanah orang shibran, satu jengkal memindahkan patok tanah orang, dan yang punya tanah tak tahu patok tanahnya dipindahkan, jadi diluaskan oleh tanahnya oleh
Si pemilik, orang yang ingin mengambil tanah ini meluaskan tanahnya sendiri dengan cara menyempitkan tanah tetangganya. Apa kata Nabi? Tawaqahu ala unuqih sab'atu aradin. Semua milik orang yang pernah kita ambil, maka nanti digantungkan oleh Allah di leher kita di padang mahsyar. Digantungkan oleh Allah di leher kita, berdiri di padang mahsyar. Padung ribatun 50 ribu tahun berdiri di padang mahsyar sambil membawa barang-barang yang pernah kita ambil kepada orang lain. Dan yang digantung oleh Allah itu bukan hanya percikan tanahnya, diukur oleh Allah panjang kali lebar kali tinggi. Berapa panjangnya? Kita pernah mengambil patok tanah orang 20 meter ke belakang, lebarnya mungkin cuma 30 cm. Apakah sekedar itu saja? Tidak. Sab'atu aradin, tingginya belum dihitung. Tingginya adalah 7 petala bumi. Dikorek oleh Allah 7 petala bumi, digantungkan di leher, berdiri di padang mahsyar, bawa semuanya. Maka nanti di akhirat macam-macam urung me. Nah, yang me print kantor, membawa printer kantor, yang dia mungkin bawa pulang diam-diam. Ada yang kadang-kadang membawa sampai aqua gelas milik kantor, bawa pulang tiap-tiap hari, padahal di kantor disediakan untuk makan minum tamu, tapi dia yang membawanya. Maka waktu kita masuk ke rumahnya di Idul Fitri, kapunuh lengkap dengan botol aqua. Bahkan ada kantor madu. Ada yang security disuruh jaga kantor, malah dia bawa pulang kursi kantor satu-satu, meja-mejanya sekaligus. Ada gudang pabih madu. Makanya macam-macam orang di padang mahsyar. Makan haram menunjukkan bahawa dia tak taat dan tak peduli dengan Ramadannya. Bahkan mungkin nanti ada yang membawa mobil-mobil plat merah di atas lehernya. Siapa mereka? Orang-orang yang memakai mobil-mobil plat merah lalu bertamasya dengan keluarganya, isi minyak di SPBU, lalu kemudian minta bon, lalu kemudian tagih di kantor, padahal kepentingan keluarga. Bawa mobil itu nanti di atas pundak, berdiri di padang mahsyar. Yang model orang pajuh hara meronyo, mepluh ke Ramadan, tapi tak peduli dengan haram. Padahal Allah ujung ayat Ramadan mengatakan, jangan makan harta sesamamu dengan cara yang batil. Bangga sekali Ramadan, pakai baju koko di hari Idul Fitri, kopiah putih, Masya Allah, sebahagian berjubah, jenggot dipelihara, kumis telah dirapikan, tapi Masya Allah, hutang kau tetap hana bayar. Hutang orang tak bayar, umrah berkali-kali. Lalu buat status waktu umrah, Alhamdulillah, mendapatkan umrah Ramadan, maka pahalanya seperti pahala haji. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, begitu mulianya engkau memuliakan kami, ya Allah. Pat mulia bayar hana bayar hutang kau. Maka jangan merasa hebat setelah Ramadan kalau seandainya belum sampai pada tingkat mengharamkan diri daripada memakan harta orang. Allah didik kita 30 hari tak makan halal dan tak makan minuman halal dan makanan halal. Padahal halal tapi dilarang oleh Allah. Salah satu keinginan Allah setelah Ramadan, yang haram jangan engkau makan. Engkau berhasil tak makan yang halal, maka yang haram pun jangan engkau sentuh. Ini ciri yang ketiga. Yang terakhir, ciri yang terakhir orang yang tak diterima Ramadannya, yaitu orang-orang yang tetap berakhlak buruk setelah Ramadan. Tetap hanaga buruk. Maka dipastikan Ramadannya tak diterima. Kenapa Allah berikan kita zakat fitrah di akhir Ramadan? Setelah kita disuruh tahan makan dan minum selama sebulan, lalu di ujungnya kita disuruh tahan, disuruh berikan zakat fitrah. Apa yang ingin Allah sampaikan? Setelah engkau rasakan penderitaan orang lain, setelah engkau merasakan penderitaan fakir dan miskin, selama sebulan engkau merasa tak makan, sedangkan si fakir mungkin setahun seperti kita dalam Ramadan, maka setelah itu berilah kepada mereka, sayangilah mereka, berbuat baiklah kepada sesamamu. Itu pesan Allah. Maka kalau seandainya setelah Ramadan kita tak juga berubah menjadi orang dermawan, juga tak baik hati kepada sesama kita, maka sungguh Ramadannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaahkan Allah, orang yang paling utama kita berbuat baik adalah orang tua kita. Maka setelah hari raya ini, tidak ada rumah yang lebih dahulu kita datangi kecuali rumah orang tua.
kalau dia berdekatan. Ingat-ingatlah pesan Allah yang cukup banyak kepada orang tua. Apalagi ketika mereka sudah sampai pada umur yang tak sanggup lagi untuk menghidupi dirinya. Wa imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kata Allah, kalau kedua-duanya atau salah satu dari keduanya mereka sudah berumur lanjut, sudah renta, katuhat, berjalan pun sudah tak sanggup, maka kata Allah, jangan engkau mengatakan uff. Uff itu, kalau kita buka tafsir, salah satu makna uffun, nyan kotoran di ujung kuku nanken uff. Maksud Allah, jangan engkau sakiti hati mereka, walaupun hanya dengan berdesah nafas yang panjang. Karena ada anak-anak yang merasa tidak durhaka ketika orang tuanya memanggilnya. Dia panggil, "Dek, kesinilah sebentar, tolong ambilkan air untuk mama." Dia yang sedang main game, dia yang sedang menonton TV, mungkin tak menyahut apa-apa, tapi dia menarik nafas panjang. Jadi dia menarik nafas panjang menunjukkan keengganannya. Dia tarik dalam hati ke, dah aku dia kita nonton. Tapi dia tak mengatakan apa-apa. Itu uff. Wala tanharhuma, dan jangan engkau mencaci mereka. Uff saja tak boleh, apalagi mencaci. Jemaah melakukan Allah, kita sebagai anak, ingatkah perjuangan kita ke orang tua dulu? Ingatkah ketika mereka membawa kita di dalam kandungannya? Ingatkah ketika berkubang darahnya seorang ibu 40 hari 40 malam dalam kubangan darah hanya untuk kita? Ingatkah seorang ayah yang ketika mereka berjuang untuk kita mencari rezeki, tak peduli tanah tahan panas, tak peduli hujan, mereka tetap urat-urat mereka keluar, kaki mereka mengeras, tapak kaki pun sudah tak sanggup dilangkahkan. Ingatkah kita ketika mereka menyuapkan makanan untuk kita lalu berserak-serak makanan di lantai? Adakah ayah dan ibu yang kemudian menampar kita? Tak ada. Ingatkah kita ketika kita mengencingi baju mereka, ketika kita digendong oleh mereka? Adakah kemudian mereka mencampakkan kita ke atas semen gara-gara kencing bertaburan di tubuh mereka? Tak ada. Jemaah belakang Allah, maka kita sebagai anak, jangan lupakan jasa itu. Jangan pernah melupakan orang tua. Sebagaimana dulu mereka mengajak kita untuk berjalan mencari satu baju dengan baju yang lain. Menjelang hari raya, kemudian mereka mengantar kita. Dia masuk ke toko-toko baju, lalu dia mengatakan, nak pilihlah. Apa yang galakkah nak pilih hajunya ke orang raya? Apakah kita membalasnya hari ini? Adakah kita mengajak orang tua kita masuk dari satu pintu toko ke pintu toko yang lain, lalu kita mengatakan, ayah pilihlah, mama pilihlah, mak. Dulu engkaulah yang memberi kami pakaian, maka saat kami mampu, maka kamilah yang hari ini memberimu pakaian. Adakah kita marah ketika orang tua kita terserak-serak makanan, ketika mereka sudah dalam keadaan pikun, tangan mereka bergetar, kemudian jatuh makanan, jatuh nasi di atas lantai? Apakah kita kemudian marah lalu mengusir orang tua kita, lalu kita mengatakan gaduh ni perkutu rumah dong? Apakah itu yang kita lakukan? Tidak teringatkah kita dulu mereka sangat menyayangi kita? Apakah ketika orang tua kita terkencing-kencing di celananya, kemudian sampai keluar kotoran di pampersnya, lalu ketika kita menceboknya dalam keadaan mencaci maki mereka, tak teringatkah kita dulu ketika mereka menyayangi kita dalam kotoran kita? Bahkan seorang ibu yang sedang makan nasi pun, ketika dipanggil oleh anaknya dari dalam WC, dipanggil mak cebok, ibu melepaskan nasi di tangannya, dia cuci tangannya, dia cebok anak, baru gejak lombak bu, dia tanya wadah dihai dia urung tuha, diminta untuk cebok, kita marah. Jagalah kebaikan bersama orang tua, karena ridha Allah ada di atas ridha orang tua. Kemudian orang berikutnya yang perlu kita berbuat baik selama-lamanya. Kalau kita para suami, berbuat baiklah kepada isteri kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baiklah kepada isteri. Bapak Ibu yang Allah muliakan, takkah kita teringat dalam Ramadan perjuangan seorang isteri? Dia siapkan makanan kita, dia hidangkan makanan, dia buatkan minuman. Bahkan setelah dia bersusah payah di dapur dari mulai sahur sampai berbuka puasa. Dan bahkan kita pun dibiarkan tidur begitu saja atau pergi begitu saja. Dia tak meminta kita untuk mencuci piring.
Teringatkah kita ketika kita yang sakit, siapakah yang mendampingi kita di samping kita? Isteri kita. Dia lentangkan tikar di bawah ranjang kita, dia tidur di semen. Suaminya yang sakit tidur di atas ranjang. Apapun yang diperintahkan oleh suaminya, sedikit keluhan dari suara suaminya, langsung dia mengatakan, "Pe je bang, pe yang loncok, pe pernah bang, gak keren, gak blobu." Dia lari membeli nasi, dia berikan ke kita. Teringatkah isteri kita yang kemudian melahirkan sampai 7 orang anak kita? Masya Allah, berbuat baiklah kepada isteri kita. Berbuat baiklah. Berikanlah mereka sedikit rezeki kita untuk menutupi kelelahan mereka. Dan jemaah melakukan Allah, wahai para isteri, wahai para ibu-ibu, ingat-ingatlah kebaikan suami. Kata Rasulullah SAW, seandainya ada orang yang boleh bersujud kepada orang lain, sungguh istrilah yang kusuruh sujud kepada suaminya. Jangan durhaka pada suami. Haram bagi seorang istri meminta cerai dari suaminya, haram. Rasulullah SAW telah mengatakan berulang-ulang di dalam banyak hadisnya, haram surga, haram surga. Kepada siapa? Ayyumam ra'atin sa'alat talaqan min ghairi ba'sin. Perempuan yang meminta cerai dari suaminya tanpa sebab yang syar'i, maka haramlah surga untuknya, haramlah surga untuknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai para isteri, ingat-ingatlah kebaikan suami. Mereka kadang-kadang sering tak dihargai oleh anak-anak. Anak-anak selalu menyebut ibu, ibu. Penceramah pun di mana-mana mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Jarang tak dengar ayahmu, ayahmu. Kita para ayah bermain di belakang layar tapi jarang dihormati. Anak-anak semuanya berpelukan dengan ibunya, bahkan tak mau berpelukan dengan kita. Padahal setiap kali anak di pesantren menelepon ibunya, lalu kemudian dia mengatakan, "Mak hana dipeng. Maknya ke bandomu di SPP kalau bayar mak, belum bayar SPP, belum bayar ini, belum bayar itu." Seorang ibu cuma mengatakan, "Baik nak, baik nak." Setelah selesai pembicaraan, lalu dia menghadap ke suaminya, "Sinya ana lepeng. Siapa yang pusing? Siapa yang akan berkeliling untuk mencari hutang demi anaknya? Ayah." Hancur-hancuran hidup ayah. Tak peduli kerja apa, habis-habisan gedayung beca urus siang malam, bahkan sampai tengah malam menunggu bus datang untuk mendapatkan sedikit penumpang. Demi siapa? Demi anak-anak dan istrinya. Tapi kadang-kadang kita tak terhargai. Ayah pemain di belakang layar yang namanya tak muncul di dalam hadis. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat baiklah dengan orang-orang terdekat kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita di dalam surganya, dan semoga Ramadan ini menjadi penentu kita apakah kita surga atau kita akan tetap di dalam neraka. Mudah-mudahan semua yang berhadir pulang dengan membawa keberkahan Allah, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita hari ini lalu Allah mengumpulkannya kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.